Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Fitriani, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta, pendidikan guru sekolah dasar Rombel F. Berkaitan dengan tugas akhir semester 1, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai modul ajar yang memuat teori belajar, teori perkembangan sosial, dan konsep asesmen. Modul ajar yang saya buat untuk mata pelajaran P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila untuk kelas 4, tema Gaya Hidup Berkelanjutan dengan judul proyek Cerdas dan Literat. Nah, selanjutnya terdapat beberapa hal yang akan ditampilkan antara lain: pertama, model ajar, kedua, konsep teori belajar, ketiga, teori perkembangan sosial, keempat, pembelajaran berdiferensiasi, dan kelima, konsep asesmen. Selanjutnya yaitu desain pembuatan modul ajar. Yang pertama, profiling peserta didik. Yang selanjutnya, analisis hasil profiling. Yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran. Yang keempat, menentukan rencana asesmen. Yang kelima, menyusun modul ajar. Yang keenam, melaksanakan praktik pembelajaran. Yang ketujuh, melaksanakan praktik asesmen. 8. Analisis hasil asesmen. 9. Evaluasi dan refleksi. Dan yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Nah, berikut merupakan hasil profiling peserta didik kelas 4 SDN Pucangan 04 Kartasurat dengan jumlah peserta didik 30 peserta didik, di mana dalam hal kemampuan kognitif, status sosial, dan minat belajarnya tentunya berbeda-beda. Ada yang sangat bagus, sedang, dan kurang bagus. Untuk gaya belajarnya sendiri, gaya belajar juga berbeda-beda. Ada gaya belajar auditori, audiovisual, kinestetik, dan yang lain sebagainya. Untuk teori belajar yang dipakai dalam penulisan modul ajar ini, yakni teori belajar konstruktivisme. Hal ini ditunjukkan pada kegiatan sintaks pertama di awal pembelajaran, yakni peserta didik mengamati gambar berita hoax, kemudian guru bertanya, "Apa kalian tahu apa itu hoax?" Nah, jadi peserta didik dapat membangun pengetahuannya sendiri dari pengamatan terhadap gambar. Yang selanjutnya yaitu perkembangan sosial, di mana perkembangan sosial pada modul ajar ini ditunjukkan pada kegiatan diskusi kelompok, di mana peserta didik belajar untuk bekerja sama dalam tim dan menghargai perbedaan pendapat sesama anggota kelompok. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, pada modul ajar ini terdapat 3 pembelajaran berdiferensiasi, yakni pertama diferensiasi konten untuk mengenalkan peserta didik terhadap konsep materi. Yang kedua ada diferensiasi proses untuk memenuhi gaya belajar visual, gaya belajar audiovisual, dan gaya belajar auditori. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk berupa gambar, poster tentang pencegahan berita hoax. Selanjutnya ada konsep asesmen. Konsep asesmen pada modul ajar ini terdapat 3 asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik, yang kedua asesmen sikap, dan yang ketiga asesmen formatif. Berikut ini adalah susunan modul ajar yang saya buat, di mana yang pertama terdiri dari identitas,
modul. Yang kedua, terdiri dari tujuan fase perkembangan, di mana tujuan fase perkembangan ini dengan stimulus tayangan yang berhubungan dengan hoax, siswa merancang proyek pengembangan bagaimana mengedukasi dan mengakomodasi cara menangkal hoax secara komprehensif dan holistik. Dimensi profil pelajar Pancasila di sini salah satunya yakni bernalar kritis, berketuhanan yang Maha Esa, dan yang lain sebagainya. Untuk elemen dimensi profil pelajar Pancasila yakni memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, adanya sub-elemen dan target pencapaiannya yakni salah satunya menjelaskan alasan yang relevan dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yakni sarana dan prasarana, terdiri dari referensi terkait hoax, jaringan internet, tayangan yang berhubungan dengan hoax, dan contohnya. Selanjutnya, target peserta didik di sini yakni peserta didik reguler fase B dan peserta didik umum. Model pembelajaran tatap muka, model pembelajaran problem based learning, dan metode pembelajarannya ada ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan penugasan. Untuk strateginya di sini menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana tujuan pembelajaran di sini melalui tayangan video, peserta didik dapat merancang proyek pengembangan bagaimana mengedukasi dan mengkomunikasi cara menangkal hoax. Pemahaman bermaknanya yakni mengidentifikasi jenis-jenis berita hoax dan sebagainya, dan pertanyaan pemantiknya salah satunya yakni bagaimana kita dapat memperoleh sebuah informasi yang benar dan terpercaya. Selanjutnya ada persiapan pembelajaran, di mana persiapan pembelajaran meliputi peralatan pembelajaran dan media pembelajaran. Peralatan pembelajaran yakni diantaranya laptop, alat bantu audio atau speaker, proyektor, papan tulis, alat tulis, dan lain sebagainya. Selanjutnya di media pembelajarannya yakni video yang berkaitan dengan berita tentang hoax, PowerPoint, contoh gambar yang berkaitan dengan tayangan hoax atau pencegahan hoax. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Di sini kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 tahap. Yang pertama kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Di kegiatan awal yakni guru memberikan salam dan mempersilahkan salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran siswa dan menanyakan kabar tentang memastikan kesiapan belajar dari peserta didik. Selanjutnya, guru mengajak peserta didik berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional dengan tujuan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme. Selanjutnya, guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran, dan yang selanjutnya disambung dengan kegiatan apersepsi dan mengutarakan pertanyaan singkat untuk mengecek pengetahuan awal peserta didik, misal dengan pertanyaan pemantik. Dan masuk ke dalam kegiatan inti, yakni dalam PBL ini terdiri dari 5 sintaks model pembelajaran PBL, yakni yang pertama sintaksnya orientasi peserta didik terhadap masalah, di mana guru menampilkan PowerPoint terkait materi hoax dan pembelajaran tentang hoax. Ya, dilanjutkan dengan peserta didik menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Di sini termasuk diferensiasi konten dengan gaya belajar visual. Dilanjutkan dengan guru dan siswa melakukan kegiatan ice breaking untuk meningkatkan gairah belajar siswa. Selanjutnya, sintaks kedua yakni mengorganisasi peserta didik, yakni peserta didik dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok 5-6 orang. Disambung dengan guru mempersilahkan kepada setiap peserta didik untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan menyimak video yang ditampilkan oleh guru. Guru menampilkan video tentang hoax yang telah diunduh menggunakan laptop, di mana di sini termasuk diferensiasi konten atau gaya belajar audio visual. Setelah penayangan video,
Guru menyampaikan pertanyaan terkait tayangan video atau gambar untuk merangsang pengetahuan peserta didik. Lalu alternatif pertanyaan dapat disampaikan, misal saja apa yang kalian lihat tentang video tersebut dan yang lain sebagainya. Guru mempersilakan kepada setiap kelompok untuk menyampaikan pendapatnya tentang video tersebut. Di sini guru dilarang untuk mengomentari atau menanyakan alasan mengapa peserta didik menyampaikan pendapat tersebut. Kemudian guru mengklarifikasi masalah dengan cara memberikan tanggapan dan pendapatnya setiap kelompok serta mengarahkan ke konsep materi, yakni terkait dengan pembelajaran hoax. Dilanjutkan dengan sintaks ketiga, yakni membimbing penyelidikan, di mana guru membagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok atau didiskusikan secara berkelompok. Guru membimbing peserta didik selama kegiatan kerja kelompok. Di sini termasuk diferensiasi proses. Nah, kalau diferensiasi proses yakni terkait dengan gaya belajar kinestetik. Selanjutnya ada sintaks keempat, yakni mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana di sini termasuk bagian dari diferensiasi produk. Dan yang terakhir adalah analisis dan evaluasi, yakni guru mengapresiasi dan memberikan klarifikasi terhadap tugasnya yang telah dikerjakan oleh siswa, dan guru dan siswa melakukan ekspedisi kembali sebelum pembelajarannya ditutup. Kegiatan yang terakhir itu adalah kegiatan penutup, di mana guru dan peserta didik melakukan refleksi pembelajaran hari ini, dan guru menginformasikan terkait mata pelajaran yang akan dipelajari di hari berikutnya. Guru mengajak siswa menyanyikan lagu daerah untuk wujud cinta tanah air. Selanjutnya, guru menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan salam penutup. Untuk kegiatan yang selanjutnya adalah refleksi pembelajaran yang terdiri dari refleksi guru dan refleksi siswa, di mana refleksi ini terdiri masing-masing ada 5 pertanyaan refleksi. Selanjutnya adalah asesmen, di mana asesmen pembelajarannya dalam modul ajar ini ada 3, yakni asesmen diagnostik, kognitif, dan diagnostik non-kognitif. Kedua, asesmen sikap terkait dengan ketercapaian profil pelajar Pancasila, dan ketiga, asesmen formatif yang dinilai dari kinerja produk atau jawaban dari LKPD-nya. Berikut adalah contoh lembar asesmen diagnostik kognitif digunakan pada akhir pembelajaran dan non-kognitif digunakan pada awal sebelum adanya pembelajaran, yang masing-masing terdiri dari 5 soal. Lalu di sini adalah merupakan pedoman pengamatan sikap profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beberapa aspek, salah satunya yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Untuk penilaiannya tinggal memberikan centang pada aspek penilaian ketercapaian profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya di sampingnya ada lembar asesmen formatif penugasan melalui LKPD yang terdapat rubrik asesmennya. Di sini merupakan rubrik asesmen formatif pengetahuan dan keterampilannya. Selanjutnya di sini ada tampilan terakhir terkait dengan bahan bacaan dan sumber belajar yang kami dapat melalui internet dan YouTube. Sekian dan demikian presentasi mengenai modul ajar yang telah saya buat. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.